Shalom para sahabatku sekalian. Kasih karunia dan cinta kasih Allah senantiasa berlimpah kepada kita. Para sahabat, kali ini saya ingin membahas sebuah video dari seorang ustadz bernama Kainama. Dia ini seorang dokter. Ya, sebelumnya kalau kita melihat, khususnya dalam video bagian keduanya, Ustadz Kainama ini berkali-kali mengatakan rasa hormat, dan dia juga menjunjung tinggi sikap toleransi sebagaimana yang diperjuangkan di negara kita ini. Dan ini seolah-olah menunjukkan bahwa Kainama ini adalah orang yang rendah hati, ya, sangat menghormati. Tapi bagi saya, apa yang dia katakan ini adalah omong kosong. Kerendahan hatinya dia ini adalah kerendahan hati semu. Mengapa? Nanti pada bagian akhir video ini akan saya tunjukkan bagaimana sebenarnya sikap menghormati itu. Sebenarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Kainama ini adalah seorang dokter. Saya bingung kenapa kok bisa dia ini seorang dokter. Saya mengenal banyak dokter-dokter teologi, bahkan profesor teologi, tidak pernah memiliki cara berpikir sedangkal Kainama. Tidak pernah. Bahkan saya seorang sarjana, ya, cara berpikirnya dia itu tidak seberapa dibandingkan saya. Jadi sebenarnya saya sangat rugi, tetapi kalau tidak saya jawab seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Ya, saya sangat rugi untuk menanggapi hal seperti ini. Tidak ada gunanya sebenarnya. Tapi kalau saya biarkan seolah-olah sekali lagi apa yang dia katakan itu benar. Jadi apa yang dia katakan itu, apa yang dia sampaikan itu sangat-sangat salah dan fatal. Memang Kainama ini seorang Islam, wajar dia tidak mengakui Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Itu menurut dia dan menurut seluruh umat Islam. Tidak masalah. Tetapi kalau sampai menyinggung keimanan Kristen, ya, menyinggung keimanan Kristen, jelas sebenarnya Kainama itu tidak menunjukkan sikap toleransi sama sekali, apapun alasannya. Apalagi penjelasannya itu tidak memberikan penjelasan apapun dan tidak ada yang berbeda dari yang lain. Oke, baik. Sekarang karena Kainama ini menyinggung Yesus itu bukan Tuhan, maka saya sebagai pengikut Kristus yang pernah belajar teologi, belajar kitab suci, maka adalah hak saya untuk menjawab, membantah pernyataannya dia terkait dengan ketidakalahan Yesus. Dalam video bagian keduanya dia menunjukkan, dia mengutip 3 teks kitab suci dari Perjanjian Baru, khususnya dari Injil Lukas 1 ayat 16, kemudian juga Lukas 2 ayat 8. Sebenarnya dia juga menyinggung atau menyebutkan Lukas 2 ayat 21. Tetapi dalam video itu dia tidak menjelaskan. Saya tidak tahu kenapa tidak dijelaskan, tidak ditunjukkan. Apakah karena memang ada kesalahpahaman atau bagaimana, saya tidak tahu. Tetapi tidak ditunjukkan. Tetapi di dalam video itu ditunjukkan bahwa ayat yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan, yaitu juga dalam Lukas 2 ayat 21. Nah, karena di sini Kainama ini hanya menyinggung 2 teks, yaitu Lukas 1 ayat 16 dan juga Lukas 2 ayat 8. Pertama saya ingin membahas tentang Lukas 1 ayat 16. Lukas 1 ayat 16 sekali lagi menjadi bukti menurut Kainama bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan inilah kekeliruannya, kesesatannya, ketidakpengetahuan oleh seorang Kainama yang bergelar dokter. Kalau kita melihat Lukas 1 ayat 16, ya, Lukas 1 ayat 16. Teks ini berbicara tentang apa sebenarnya? Teks ini berbicara tentang apa? Ayat ini, ya, ayat 16. Ayat ini adalah awal cerita, permulaan cerita tentang kelahiran Yesus. Bukan berbicara tentang Yesus sebagai Tuhan. Coba Ustadz Kainama, di mana? Tunjukkan. Dalam teks itu dikatakan bahwa Yesus
bukan Tuhan, dan lalu Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tunjukkan di dalam teks itu. Adakah dikatakan? Dan juga di dalam Lukas 1 ayat 16 itu tidak menyinggung kata Yesus, ya, kata Yesus, tidak disebutkan kata Yesus. Jadi sangat dangkal sekali, makanya saya katakan tadi itu untuk sekelas doktor. Saya yang seorang sarjana pun bisa memahami teks. Jadi disinilah kekeliruan berpikir, kesesatan, dan ketidakjelasan dari Ustadz Kainama. Lukas 1 ayat 16, sekali lagi, ini adalah bercerita tentang awal kelahiran Yesus. Pada bulan ke-6, katanya demikian. Oke? Nah, kemudian memang disinggung juga oleh Kainama ini, malaikat Jibril atau malaikat Gabriel itu menjumpai Maria. Kalau Ustadz Kainama ini sebenarnya mau mendalami sedikit lagi, apa yang dituliskan di dalam teks tersebut sebenarnya tidak ada yang salah. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun cerita yang kurang lebih hampir sama juga ada di dalam Al-Quran. Hampir sama ada di dalam Al-Quran. Nah, saya tidak tahu apakah memang Ustadz Kainama ini sengaja menutupi pengetahuannya, atau dia benar-benar tidak tahu untuk memahami sebuah teks, untuk memahami kedalaman sebuah teks. Dan ini sangat disayangkan sekali. Lalu dia berteriak-teriak, berbicara keras, berbicara lantang, seolah-olah apa yang dikatakan dia itu sudah benar. Padahal orang yang bisa membaca, orang yang bisa melihat dan mengerti akan melihat kedangkalan berpikir seorang dokter bernama Kainama. Oke, ya, jadi itu yang ingin saya katakan yang pertama berkaitan dengan Lukas 1 ayat 16. Kedua, karena Kainama ini tidak menjelaskan di dalam videonya secara lengkap tentang Yesus bukan Tuhan, khususnya dalam video kedua, saya tidak akan menanggapi video yang lain karena saya anggap semuanya itu omong kosong. Saya khusus satu saja. Dan disinilah kekeliruan atau kesalahan berpikir, kesesatan berpikir seorang yang bergelar dokter. Lagi-lagi Kainama lupa bahwa di dalam Al-Quran pun diceritakan bagaimana malaikat Jibril menjumpai Maria dan berkata, jadilah, atau dalam bahasa Arab disebut juga kun fayakun, dan terjadi. Dan ini yang harusnya direnungkan, ini yang sebenarnya direfleksikan. Jika mau mendalami lebih dalam, maka Kainama akan menemukan misteri Allah yang menjadi manusia. Jadilah, maka jadi. Ya, jadi di sini kekeliruan berpikir. Kainama itu membatasi Allah secara tidak sadar. Kemudian yang ketiga terkait dengan perikop Lukas 2 ayat 8 yang oleh Kainama dikaitkan dengan tanggal 25 sebagai tanggal kelahiran Yesus. Kainama mengatakan bahwa tidak benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Mengapa? Karena cuaca pada saat itu yaitu antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi Kainama menjelaskan bagaimana teks itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, silakan nanti saya putarkan nanti videonya, silakan dicek nanti dia mengatakan seperti apa. Lalu pada kitab Lukas pasal 2 ayat 8. Yesus yang mana yang kita bicarakan yang bukan Tuhan? Ini dia. Dan di daerah itu adalah gembala-gembala yang sedang bermalam di padang rumput terbuka. Tidak ada tutup-tutup, tidak ada. Padang rumput terbuka namanya yang berapa? Padang terbuka. Padang terbuka, cuaca cerah. Ada gembala-gembala yang sedang membawa domba-domba yang banyak dan ternak yang banyak keluar makan
Desember. Silakan buka ACCU climate atau apa? Cuaca itu. Ada ACCU climate atau apa? Lihat di situ. Tanggal 25 Desember, suhu udara di Yerusalem, Bethlehem dan sekitarnya itu berapa? Tahun 2020 ini saja kalau kita lihat ACCU climate itu, ya. Paling hangat 4 derajat Celcius. Siang hari, malam hari paling hangat malam hari 4 derajat Celcius. Di siang hari 14 derajat Celcius. Bagaimana mungkin gembala membawa ternak keluar tengah malam 0 sampai 4 derajat Celcius, lalu mereka bermalam di padang terbuka? Karena kita berkata padang terbuka, tidak ada tutup, tidak ada. Padang terbuka, bukan gua-gua, bukan apa kayak seperti lorong tertutup lalu ada gembala jalan, tidak. Ini padang rumput, padang terbuka. Nah, jadi dengan penjelasan Kainama terkait dengan Lukas 2 ayat 8 dan dikaitkan dengan juga 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus, jelas ini adalah kekeliruan dan ketidaktahuan oleh Kainama. Lagi-lagi yang bergelar doktor. Saya lucu rasanya, ya, kok ada doktor seperti ini. Memalukan. Oke, nah sekarang mengapa? Karena teks Lukas 2 ayat 8 ini tidak berbicara tentang tanggal kelahiran Yesus. Saya kira anak SMA pun bisa paham di sini, ya. Tidak berbicara tentang tanggal kelahiran Yesus. Tidak. Lukas 2 ayat 8 itu hanya menceritakan bagaimana para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka, kawanan domba mereka pada waktu malam. Ya, jadi Ustadz Kainama ini hanya mengambil atau mencomot satu ayat, lalu seolah-olah yakin sekali, benar-benar paham gitu, ya. Lalu dia berbicara keras, berbicara lantang. Oke, itulah dia. Nah, jadi kalau Ustadz Kainama ingin membaca atau memahami bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bacalah keseluruhannya. Lukas 2 ayat 8 sampai 19. Lihat di sana, tunjukkanlah di sana bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tunjukkan dari teks itu, bukan hanya satu ayat. Dan memang inilah menjadi kelemahan para ustadz, ya, hanya mencomot, mengutip satu ayat dari ayat-ayat gitu, ya, lalu berbicara tidak jelas. Dan ini menjadi koreksi besar untuk para ustadz. Nah, saya tidak menjelaskan panjang lebar karena saya harus jujur, saya harus mengakui bahwa untuk mendalami perikop ini saya harus belajar lagi. Maka saya belajar, saya mencari sumber terkait dengan Lukas 2 ayat 8 ini dari seorang dokter bernama Dr. Bambang Nursena. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti apa sebenarnya Lukas 2 ayat 8 sampai 19 ini. Lukas 2 ayat 8. Kalaupun Ustadz Kainama mengkaitkan dengan tanggal kelahiran Yesus atau berkaitan dengan para gembala yang beternak menggembalakan domba mereka pada waktu malam, dikatakan tidak mungkin. Nah, sebenarnya di sini Ustadz Kainama itu tidak paham dengan tradisi Yunani kuno. Tradisi Yahudi kuno. Apa sih tradisi Yahudi kuno itu? Tradisi Yahudi, ya, sampai saat ini, di mana mereka masih menantikan kedatangan Mesias atau Mesias. Mereka masih menantikan itu sampai saat ini. Nah, jadi sangat disayangkan sekali Ustadz Kainama yang bergelar doktor ini tidak paham hal ini. Dia menyepelekan tradisi Yahudi kuno ini. Bukan menyepelekan mungkin, ya, tapi mungkin karena tidak tahu atau tidak paham tradisi Yahudi. Jadi para Yahudi kuno
umat Yahudi kuno, orang Yahudi kuno masih menantikan Mesias, kedatangan Mesias. Kainama harus perlu tahu bahwa maksud Lukas menuliskan atau menyebutkan kata padang di dalam Lukas 2 ayat 8 itu bukan seperti yang Anda pahami, terbentang luas tanpa penutup seperti yang Anda katakan tadi. Bukan seperti itu. Lukas menyebutkan atau mengatakan kata padang itu dalam arti Migdal Eder. Apakah Anda pernah mendengar Migdal Eder? Migdal Eder, pernah dengar? Apa artinya Migdal Eder ini? Lagi-lagi saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh atau apa yang dituliskan oleh Pak Bambang Nursena. Eusebius dari Kaisaria, dia ini seorang sejarawan tahun 265 sampai 340, jauh sebelum Muhammad lahir. Oke, dipahami? Jauh sebelum Muhammad lahir. Migdal Eder ini terletak 1000 kaki dari Bethlehem, tempat para gembala menerima berita kelahiran Yesus. Migdal Eder ini sama dengan apa yang disampaikan di dalam Kejadian 35 ayat 21. Silakan nanti dibuka kitab suci atau dibaca dalam kitab suci oleh para sahabat sekalian. Kejadian 35 ayat 21 bunyinya demikian. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal Eder. Jadi jika Kainama mengartikan padang dalam Lukas 2 ayat 8 tadi dengan padang biasa, jelas sangat salah, sangat keliru, dan salah total. Disinilah ketidaktahuan, ketidakpahaman oleh seorang dokter yang berani berbicara tentang Yesus bukan Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang kitab suci, tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Kemudian Kainama mengkaitkan dengan tanggal 25 Desember sebagai tanggal kelahiran Yesus dan mengatakan tidak mungkin ada gembala yang menggembalakan domba pada malam di musim dingin. Nah, mengenai tanggal 25, saya sedikit paham mengapa menjadi tanggal 25. Nanti di dalam video yang lain akan saya jelaskan mengapa tanggal 25 Desember menjadi tanggal kelahiran atau peringatan kelahiran Yesus. Sekarang saya fokus pada apa yang disampaikan oleh Kainama dulu. Jadi berdasarkan penjelasan Kainama tadi, tampak bahwa Kainama meremehkan tradisi Yahudi kuno seperti yang saya singgung, di mana dalam tradisi Yahudi kuno mereka masih menantikan kedatangan Sang Mesias, Sang Mesias. Bahkan Yahudi hingga saat ini masih menantikan kedatangan Mesias itu. Nah, sesuai pengharapan Yahudi akan Mesias, maka yang dimaksudkan Lukas dengan kata padang itu bukan padang biasa, melainkan menunjuk pada Migdal Eder tadi. Migdal Eder tadi, ya. Atau menara kawanan domba. Itulah Migdal Eder. Seperti yang disebutkan di dalam Kejadian 35 ayat 21. Dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 22 menceritakan tentang kematian Rahel pada waktu melahirkan Benyamin. Kemudian dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu di Bethlehem. Bahkan hingga saat ini pun kubur Rahel itu masih ditemukan hingga sekarang. Dalam Kejadian 35 ayat 21 menjelaskan juga tentang Yakub memasang kemahnya sebagai tempat Raja Mesias yang menyatakan dirinya pada hari-hari terakhir. Selanjutnya dalam Mishnah, ya, salah satu literatur Yahudi. Ini juga masih kutipan dari Pak Bambang Nursena. Biar saya tidak disebut sebagai plagiator, ya, plagiat. Nah, sekali lagi dalam Mishnah salah satu literatur Yahudi, domba-domba yang dimaksud itu bukan domba gembalaan.
seperti biasanya, melainkan domba-domba kurban bait Allah yang dijaga oleh gembala-gembala yang khusus menurut peraturan rabinik. Jadi berdasarkan Misnah tadi, letak Migdal Eder itu terletak di suatu jalan tertutup dalam perjalanan dari Bethlehem menuju Yerusalem. Nah, karena tempat ini memang tertutup, ditutupi oleh tembok-tembok seperti itu, maka domba-domba tadi itu yang ada di padang dibiarkan, digembalakan, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Maka sangat masuk akal sekali apa yang disampaikan oleh Injil Lukas. Ya, jika paham dengan isi kitab suci. Sayangnya kayak nama ini tidak paham isi kitab suci, dia hanya berkoar-koar, tidak jelas. Nah, keempat, ini bagian terakhir dari saya. Tadi saya katakan bahwa kerendahan hatian dari seorang Kainama ini adalah semu, palsu. Dalam video itu tampak jelas bagaimana Kainama sekali lagi berulang kali mengatakan, saya menghormati, saya respect, saya menjaga toleransi. Tetapi bagi saya apa yang dilakukan, apa yang dikatakan ini bukan bentuk menghormati, bukan bentuk sebuah kerendahan hati, bukan. Orang yang rendah hati itu bagaimana? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengakui kesalahan kalau dia tidak paham. Jadi bukan asal ngomong. Jadi harusnya Kainama ini di awal itu harus mengatakan bahwa apa yang dia katakan itu belum tentu benar dan silakan dikoreksi. Harusnya seperti itu. Itulah orang yang rendah hati. Sekalipun dia ustadz. Itulah orang yang mau belajar. Bukan orang yang sok petentang-petenteng, sudah tahu, mentang-mentang bergelar doktor, padahal cara berpikirnya dia masih terlalu dangkal, masih belum ada apa-apanya. Makanya saya katakan tadi itu semu semua, palsu. Dia ini hanya menggonggong, mengatakan yang tidak benar, dan agar meyakinkan umat Islam yang lain seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Dia terlalu takut kalau umat Islam itu semakin lama semakin banyak yang murtad. Ya, mungkin seperti itu. Saya tidak tahu apa tujuannya dia mengapa seperti itu. Itu urusannya dia. Jadi kembali ke poin saya tadi, kerendahan hati yang dimiliki oleh Ustadz Kainama ini adalah kerendahan hati semua. Seharusnya, ini yang kedua, sikap menghormati itu bukan malah membicarakan iman agama lain. Sikap menghormati itu bagaimana Anda justru membicarakan kaidah agama Anda, ilmu agama Anda, membahas tentang Al-Quran Anda, mendalaminya, bukan malah membicarakan yang lain. Ya, jelas ini sangat keliru sekali. Dan lagi-lagi saya tidak paham kenapa kok bisa ada seperti ini. Seorang dokter tidak paham apa arti menghormati, tidak paham apa arti toleransi. Oke. Entah seperti apapun argumen Kainama, bagi saya dia ini tidak ada apa-apanya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, saya sudah mengecek Al-Quran. Silakan Anda cek nanti video saya. Saya sudah pernah membuat video bahwa Yesus itu adalah Allah dalam Al-Quran. Silakan cek nanti di dalam kolom deskripsi. Sana saya sudah buat. Oke, silakan para sahabat sekalian semakin mengimani Yesus, bahwa Yesus itu sungguh Allah penyelamat manusia. Jika Kainama ini menggonggong bagaikan anjing di kandang sendiri, sebenarnya ini menunjukkan
bahwa Kainama itu tidak mendalami Al-Quran, melainkan mendalami kesesatan Islam dan sedang mencoba mendalami kealahan Yesus. Itulah kesimpulan terakhir dari saya. Tapi sekali lagi sayangnya, Kainama ini masih terjebak dalam pemikiran yang sesat. Semoga Kainama semakin menemukan jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus. Salam, The Truth Finder.